tua kita. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia. Amin. 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 Selanjutnya hari ini siapa yang tidak masuk? Kok sepi ini anak-anaknya ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Pak Ibrahim, Pak. Bu Leli. Kemana Ibrahim? Ada. Kemana Ibrahim ini? Ada. Pak Ibrahim sunat, Pak. Oh ya, semoga cepat sembuh. Sebelum saya memulai ke bab selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membahas kembali tentang bab yang kemarin, yaitu tentang masalah hadas dan najis. Kemarin kita sudah mempelajari tentang najis. Pembagian najis ada berapa kemarin? Silakan. Ada. Irfa, silakan. Najis dibagi ada menjadi berapa bagian? Halo, Irfa. Untuk najis dibagi menjadi berapa bagian, Anda Irfa? Siapa yang bisa ya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Mungkin dibagi 3, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Pak. Jelas, Pak. Oh, berarti punyanya Bu Irfa saja yang tidak jelas ini. Oh, untuk pembagian najis kemarin ada berapa? Silakan, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Oh, silakan Anda Zaki. Ada 3, Pak. Ada 3. Yang pertama, Nur Mahmudi. Apa? Najis apa? Najis mukhafafah. Selanjutnya, Ananda Muafiq. Najis mughalladah, Pak. Oh, selanjutnya, Ananda Irfa. Najis. Selanjutnya, najis apa? Najis. Kenapa, Pak? Yang nomor 3, najis apa? Najis mughalladah. Oh, najis mughalladah. Kemarin kita sudah membahas itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu. Kenapa kita membahas tentang wudhu? Karena wudhu ini sangat penting. Sangat penting karena berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah wajib. Menurut dalam usul fiqh, mala yasihul wajib ila bihi fawal wajib. Maka karena itu ketika kita mempelajari wudhu, ini hukumnya wajib. Silakan dibuka halaman 14 materi wudhu. Selanjutnya, ini Pak. Maaf Pak, kesobek Pak buku saya Pak. Nomor 14-nya Pak, ya apa ini? Ya. Ini silakan diperhatikan. Oh, oke. Sudah masuk? Iya, Pak. Sudah, Pak. Wudhu. Pengertian wudhu secara bahasa artinya wudhu itu adalah bersih atau suci. Jadi apapun kalau kita lihat dari sisi bahasa, ketika kita mencuci piring untuk bersih itu ketika dimaknai secara bahasa bisa bermakna wudhu. Tapi wudhu ini kita bahasnya secara istilah. Dalam istilah, wudhu adalah pekerjaan yang dilakukan untuk membersihkan anggota wudhu sesuai dengan syarat dan rukun wudhu. Jadi baru bisa dinamakan dengan wudhu ketika sudah memenuhi hal tersebut. Apa saja? Maka kita harus membasuh bagian wudhu kita dan ada syaratnya. Jadi tidak semua hal bisa kita anggap sebagai wudhu. Karena belum tentu hal tersebut, meskipun namanya itu bersih atau suci, tapi dinamakan wudhu karena tidak sesuai dengan syaratnya. Selanjutnya di sini ada syarat. Jadi ketika kita membahas syarat wudhu, maka kita kembali ke bab yang kemarin, yaitu yang pertama adalah menggunakan air suci yang mensucikan. Kemarin, silakan diingat-ingat, kemarin ada bab alat-alat toharo atau alat-alat bersuci. Itu di situ ada namanya air. Mungkin ada yang ingat pembagian air itu ada berapa? Silakan. Ada. Yang bisa angkat tangan. Ada 4, Pak. Ada 4. Apa saja? Suci, mensucikan. Suci mensucikan. Yang kedua? Suci tapi tidak mensucikan. Yang suci yang tidak mensucikan atau tohir, hoir, mutohir. Selanjutnya? Ada air yang najis. Air yang mutan najis atau air yang kena najis. Yang selanjutnya air?
Air yang air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan, Pak. oh ya contohnya air apa itu? Air apa? Air musyammas, Pak. Air musammas. Tapi dalam hal ini maka wudhu yang harus digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh air yang lainnya. Mungkin seandainya Ananda Muafik sangat kaya, Pak, saya tidak bisa kalau wudhu tidak menggunakan Coca-Cola. Bagaimana? Saya wudhunya harus pakai Coca-Cola. Kira-kira boleh apa enggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Boleh. Karena Tidak boleh, Pak. karena kenapa? Kenapa? Karena suci tidak mensucikan. Karena air tersebut suci tidak mensucikan. Oleh karena itu ketika kita berwudu harus menggunakan air suci yang mensucikan. Selanjutnya yang kedua adalah tidak ada penghalang antara air dan kulit anggota wudu. Jadi tidak ada penghalang, tidak ada penghalang entah itu pakai kresek atau pakai kutek atau lain, tidak boleh ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya bagaimana? Kita bersihkan semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak bisa bagaimana? Kita tidak usah dikontok kulitnya. Karena sudah maksimal. Namun ketika kita bisa membersihkan anggota yang tertato tersebut, kita perbolehkan. Itu. Paham sampai sini? Selanjutnya setelah syarat, kita membahas tentang rukun wudhu. Yang pertama adalah niat dalam hati. Dan nomor 1 ini berkaitan dengan yang nomor 2. Jadi niatnya tidak boleh beriringan, tapi harus bareng. Maksudnya seperti ini, ketika kita niat dalam hati, ketika air jatuh ke wajah, ke bagian membasuh wajah tersebut, maka di situ kita niatnya. Menggunakan bahasa apa? Apa saja. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Juro, tidak apa-apa. Bahasa Inggris, tidak apa-apa. Bahasa Jawa, tidak apa-apa. Bahasa planet, tidak apa-apa. Yang penting kita paham tentang maksud. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Ini wajah. Apa wajah itu? Wajah itu menurut sebagian ulama menerangkan bahwasanya wajah itu adalah tempat yang tidak ditumbuhi rambut. Ada batasnya. Terus bagaimana ketika orang itu satu wajah itu brewok semuanya? Itu bagaimana? Apa yang tidak ada bulunya, rambutnya cuma hidungnya saja? Apa cuma hidungnya itu dinamakan wajah? Enggak. Jadi kita harus menggeneralisasi atau membuat umumnya kaprahnya manusia itu wajahnya ya seperti itu. Seandainya wajahnya ditaruh di punggung bagaimana? Tidak bisa. Tetap wajah itu kaprahnya ada di kepala. Tidak mungkin. Kecuali wajah dari wajah hati itu ada. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai berarti sikunya ini harus katut. Apa bahasa Inggrisnya katut itu ikut. Jadi harus ikut. Sini harus ikut. Tidak boleh sampai sini. Dikhawatirkan nanti sikutnya tidak sempurna. Ketika sikutnya tidak sempurna terkena air, maka wudhunya tidak sah. Dan ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap ke bagian kepala. Maksudnya kepala apa? Bagiannya. Bagian yang ditumbuhi rambut. Kepala itu adalah bagian yang ditumbuhi rambut. Seandainya jenggot, itu bukan rambut itu. Ini namanya jenggot. Brengot. Itu namanya brengot, bukan rambut yang atas ini. Atau kepala yang bagian lainnya, tidak bisa. Ini kepala manusia. Orang mengatakan kepala ya kepala. Jadi tidak usah pikirannya kepalanya ini bagaimana? Tidak. Kepala ini, cukup kepalanya ini saja. Selanjutnya adalah mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Sampai. Jadi mata kaki harus terbasuh juga. Kalau lebih bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau kurang, tidak boleh kalau kurang. Paham sampai sini? Iya, Pak. Yang selanjutnya adalah tertib atau berurutan. Ini. Kenapa hal ini menjadi sebuah rukun? Karena ketika wudhu kita tidak rukun, tidak tertib, maka wudhunya tidak sah. Dimulai dari kaki dan lainnya tidak bisa. Harus urut. Jadi mulai 1 sampai nomor 5 itu harus berurutan. Selanjutnya adalah sunah wudhu.
Jadi ketika kita wudhu, selain rukun, kita untuk menambah pahala, kita juga ada sunnahnya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca bismillah ini termasuk sunnah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidaklah sah wudhunya seseorang ketika tidak ada bismillah. Tapi Syafi'i yang mengatakan bismillah ini termasuk kesunahan. Yang selanjutnya adalah berkumur. Berkumur. Ada yang mengatakan berkumur plus siwakan atau gosok gigi. Yang selanjutnya adalah menyela-nyela jari tangan. Jari tangan ini kita sela-sela dengan air. Kemudian menyela jenggot. Menyela jenggot ini termasuk sunnah. Bagaimana kalau tidak punya jenggot? Apa kita harus beli jenggot? Tidak usah. Kita tidak usah beli jenggot. Kita karena kita itu rasnya itu bukan ras semit, maka jenggot itu tidak terlalu panjang. Kemudian menyesap dan mengeluarkan air dari hidung. Hidungnya itu disemprot air kemudian dikeluarkan. Ini juga termasuk sunnah. Selanjutnya adalah mengusap 3 kali. Mengulang 3 kali anggota tubuh tadi. Jadi tangan 3 kali, wajah 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali. Seandainya kurang dari 3 kali bagaimana? Tidak apa-apa. Oh, ini ada fadilahnya. Kenapa kok harus 3 kali? Ada yang mengatakan bahwasanya dikhawatirkan basuhan yang pertama itu tidak sempurna, bisa tertutup dengan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Yang nomor 7 adalah membasuh telinga. Yang sering kalian lakukan, yang sering kita lakukan ketika wudhu, membasuh telinga, ini termasuk dari bagian kesunahan wudhu. Yang nomor 7, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Terserah. Ada yang mengatakan 3 kali langsung bagian kanan, ada yang mengatakan bergantian, sama saja. Yang penting kita mengulang sampai 3 kali. Selanjutnya adalah hal-hal atau perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Bisa ditambahi meskipun hal tersebut merupakan benda yang suci. Contohnya, ada orang tiba-tiba batuk dari duburnya keluar emas, maka wudhunya tetap batal. Atau kencing keluarnya madu, tetap. Keluar mustika, Pak. Keluar mustikanya. Jadi ketika enak-enak ada di kamar mandi dan keluar mustika, dia sudah wudhu. Bagaimana? Batal pada wudhunya tetap batal. Yang kedua adalah hilangnya akal, baik karena tidur. Ada tambahannya, kecuali tidurnya orang yang duduk. Maksudnya duduk bagaimana? Duduk ini tetap pada tempatnya, tidak senden, tidak jungkir dan lain-lain, tetap dalam satu tempatnya. Yang nomor 3, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini menurut Syafi'i ya. Kalau menurut Hambali atau Maliki, ini tidak apa-apa. Tapi karena kita mazhabnya Syafi'i, maka ini yang kita pakai. Bagaimana kalau dengan anak kecil? Kita lihat dulu anak kecilnya itu seperti apa. Kalau anak bayi tidak apa-apa. Kalau anaknya memang usianya sudah dewasa tapi kecil, ya tetap batal. Kemudian menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Ini ada pertanyaan, bagaimana Pak? Kalau kita tiba-tiba menemukan dubur di tengah jalan, habis orang kecelakaan, apa batal? Batal. Tetap batal. Tiba-tiba ada hal itu geledakan di tengah jalan. Kemudian kita nemu, apa ini? Maka kita untuk memegang itu, kita batal. Bagaimana supaya tidak batal? Kita menggunakan yang belakang ini. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan ditanyakan. Saya mau tanya, Pak. Ini kan yang dibahas kubul dan dubur, Pak. Kalau semisal kita nyentuh kubulnya sapi, Pak, apakah batal wudhu kita, Pak? Oh, tidak batal. Ada keterangannya. Menurut Syafi'iyah itu adalah al-adami. Maksudnya adalah makhluk manusia. Kalau nemu kubulnya, maksudnya kubulnya setan. Bagaimana, Pak? Tiba-tiba kita ketemu dengan gondoruo. Mengeluarkan itunya apa kita batal? Tidak batal itu. Ada gondoruo keluar itunya, kemudian kita pegang. Bagaimana? Batal apa enggak? Karena ini bukan adami. Bukan manusia. Mungkin Pak paham pun, Pak. Ya. Untuk minggu depan, saya minta
kita semuanya, kita belajar kelompok dengan cara praktek. Jadi anak perempuan besok mengelompokkan dengan anak perempuan, laki-laki dengan laki-laki, kita nilai prakteknya bagaimana, kita praktek wudhu sesuai dengan yang kalian pelajari. Nanti ketika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Boleh usul, Pak. Oh, silakan. Saya dikelompokkan ke yang perempuan ya, Pak. Oh, ya besok pakai jilbab ya, ada apa-apa. Mungkin Ananda Muafik ada pertanyaan? Ada Pak. Oh, sudah ada? Mau bertanya Pak. Oh, silakan bertanya. Kalau seperti kerasakti mau wudhu gimana itu Pak? Oh, maksudnya karena satu wajahnya Iya Pak, banyak satu Pak. wajah. Oh, kita tanyakan dulu kerasaktinya itu kira-kira siap masuk Islam apa enggak? Kalau siap masuk Islamnya enggak apa-apa, berarti wajahnya itu semuanya itu termasuk wajah monyet, berarti ya semuanya itu wajah. Karena meskipun tumbuh semuanya itu tetap wajah itu yang biasa umumnya. Kalau dalam dunia bahasa modern, generalisasinya wajah itu ya wajah itu. Kalau wajahnya teflon bagaimana? Anda wajahnya manusia di sini. Wajahnya makhluk yang yang seperti manusia. Kalau kerasakti itu kira-kira termasuk wa ma khalaqul jinna wal insa illa bukan ya kira-kira? Apanya Manusia itu Pak. Oh, manusia. Kalau memang Iya. manusia berarti kapranya di situ. Paham Ananda Mawik? Iya Pak, paham Pak. Demikian yang bisa saya berikan untuk materi hari ini. Ada satu pesan. Kenapa wudhu itu sangat penting? Wudhu itu penting juga bermanfaat bagi kesehatan. Karena air wudhu, makanya dalam hal makruh-makruhnya wudhu yang tidak dijelaskan itu adalah mengelap wajah. Ketika wajah kita itu terkena air, maka akan terlihat cerah. Meskipun orang yang sering wudhu tersebut itu bukan orang tampan, wajahnya hitam, kalau dia itu sering wudhu, maka wajahnya akan lebih terlihat cerah. Jadi, meskipun kita tidak dalam kondisi sholat ataupun apa saja, biasakanlah kita untuk senantiasa melanggengkan wudhu. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.